Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur ya kita ada di dalam minggu visi atau tema sepanjang tahun 2024 ini. Luar biasa. Ya, di dalam 2024 Pastor sampaikan ini tahun banyak miracle, mujizat, ya kesembuhan, breakthrough, terobosan-terobosan, manifestasi-manifestasi daripada yang Tuhan janjikan. Ya, hidup kita tidak sama lagi karena akan berubah total oleh Bapa. Ya, kalau kita dalam 2023 kita pikir kok nggak right time, right place gitu ya. Pastor juga tadi sampaikan sampai kesaksian ya di akhir tahun 2023 hampir dia kecelakaan mobil. Kayak ada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Karena dia dengan keluarganya, bahkan ya dengan Justin, dengan istrinya kalau nggak salah ya, tadi beliau cerita bahwa jalanan sepi, dia hanya ikutin lampu, tiba-tiba jalan terus, tiba-tiba ada mobil dari depan muncul begitu saja, dia lawan arah dan menglakson kenceng-kenceng dan dia menghindar dan tiba-tiba mobil itu menghilang lagi aja. Dan ternyata ketika dia berhenti, Pastor baru menyadari bahwa dia ada di jalan yang salah. Maksudnya lawan arah gitu. Bahaya sekali. Ya. Tapi disitulah mungkin kita nggak menyadari ya bahwa kita sebenarnya hidup di dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita diluputkan dari bencana, malapetaka. Ya, istrinya bilang itu seperti malaikat itu. Karena apa? Karena tiba-tiba muncul dan waktu dia lihat kaca spion tiba-tiba hilang gitu aja. Dan lenyap begitu saja. Tapi dia bisa balik putar untuk mengambil lajur atau jalur yang benar. Kalau nggak kan bahaya. Nah, saudara, kita jangan berpikir bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini bukan tidak dipelihara oleh Tuhan gitu ya. Mari kita Tuhan janjikan sekarang kesembuhan, tubuh yang sehat, ini yang Bapak mau. Ya, nggak ada, jadi gini, nggak ada penyakit di surga kan? Nah, kita didudukan di surga. Nanti kita lihat ya. Karena seperti doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Nah, itu di surga nggak ada penyakit. Sama-sama katakan di surga nggak ada penyakit. Ya, di surga nggak ada kemiskinan. Di surga juga nggak ada kerusakan rumah tangga. Di surga juga nggak ada kemandulan. Di surga nggak ada hal-hal yang buruk sedikit pun. Di bumi seperti di surga. Nah, kita mulai dari ayat ini aja ya. Bahwa Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, ini Yesus masih berbicara doa Bapa kami tapi kita melihatnya dalam perspektif kasih karunia sekarang. Ya, di dalam sebelum salib Bapa kami yang di surga jauh gitu ya. Kalau sekarang kita sebut Bapa. Ya, kita sudah di surga, bukan dari bumi ke surga sekarang, tapi kita di surga, dari surga kepada surga. Nah, itu pegang dulu aja. Ya, jadi dengan perspektif kasih karunia juga kan kita tahu doa Bapa kami. Kita juga bisa berdoa Bapa kami, tapi kan Pak ada yang berkata ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya, ayat 12-nya. Itu kan jadi bersyarat. Nah, kita melihat dalam perspektif kasih karunia. Jadi nanti kita lihat ya dalam Efesus 2. Kita mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Amin. Ya, itulah kita mulai dengan 2024 ini bahwa perspektif kita, kedudukan kita adalah di surga. Ya, ingat baik-baik. Nah, dan segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, itu juga jadi gini.
Jangan kita pikir, wah masalah saya paling berat, paling besar. Semua orang pasti akan berkata begitu. Masalahnya begitu rumit, begitu berat. Mungkin sistem dunia atau dokter atau siapapun udah memberi apa ya, memberi keputusan apa, udah memberi labeling gitu ya, bahwa ini nggak mungkin sembuh, atau tahapnya udah lanjut atau segala macam ya, atau kamu sudah tua, atau kamu sudah banyak umurnya, atau bagaimana ya. Tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi bagi manusia sistem dunia tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu, sama-sama katakan, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Ya, jadi kita ini dari sekarang, kalau kita duduk dengar firman Tuhan seperti ini, kita itu di dalam terang. Ya, seperti minggu lalu kita dengar bahwa di ruang atas di mana Paulus berkhotbah di Troya, ya, itu semua sampai malam pun terang karena banyak lampu. Ya, di dalam terang kita melihat terang. Tadi pagi entah gimana dalam minggu visi ini, saya juga berdoa, Tuhan ingatkan baca di Mazmur, karena tanggal 14 saya baca Mazmur 14, Amsal 14 ya. Yang Amsal 14 sih saya baca, nggak usah dibuka mic ya. Mazmur 14 ayat 6, di ayat 6-nya bilang, bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Artinya apa? Kalau kita memiliki terang, kita akan melihat terang. Jadi saudara, mungkin saudara punya masalah yang misalnya gak ada hubungannya dengan khotbah misalnya, atau dengan firman kasih karunia. Tapi dari dalam terang kita melihat terang. Mazmur 36 ayat 10. Ya, sebab padamu ada sumber hayat, sumber hidup, hayat itu hidup. Ya, ilmu hayat dulu kalau biologi itu ya, hidup. Ya, zoe, hidup bahasa Yunaninya. Kita memiliki pada Tuhan tuh bukan kematian, tapi kehidupan. Saudara, apapun yang mati, kita udah belajar kemarin, Eutychus mati, apa tuh, fortune atau kemakmuran kita mati. Eutychus juga namanya apa, tepat sasarannya malah melenceng misalnya. Walaupun mati, tapi di dalam Yesus ada sumber hidup, ada zoe, ada hidup. Nah, kita baca sama-sama, di dalam terangmu kami melihat terang. Ya saudara, apapun masalah saudara, ketika kita melihat terang, mendengar terang, ini kan kita kayak tadi, face to face with you. Artinya kita memandang Yesus, memandang terang. Di dalam terang Yesus ada terang. Ya, terang yang supranatural. Kita melihat terang. Kita melihat jawaban kita. Kita melihat solusi kita. Seperti pastor bilang, kalau kita misalnya jatuh kunci ke bawah ranjang gitu ya, misalnya di tempat tidur kita jatuh, terus kita nyalain senter, kita bukan hanya menemukan kunci, tapi mungkin kita ketemu sisir kita atau bola yang pernah jatuh, atau jepit rambut yang pernah hilang, ada di situ. Ya, jadi saudara terus hearing, mendengar dan mendengar. Jadi kita mulai bahwa seperti Rasul Paulus, di ruang atas, di hari Minggu, ya, khotbahnya, dia berkhotbah, ada Eutychus yang jatuh, mati, dari lantai ketiga jatuh, hidup kembali. Hidup, sama-sama katakan hidup, kebangkitan. Ya, Yesus kebangkitan. Nah, kita akan melanjutkan sebenarnya dalam visi atau tema 2024 ini. Saudara, ini bicara upper room ya, kedudukan yang tinggi. Nah, di dalam upper room ini itu nanti akan disandingkan dengan ini kan ruang atas. Bagaimana Yesus itu
tadinya khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu tentang tetap hukum Taurat, ya, mengembalikan hukum Taurat pada posisinya, pada kedudukannya. Nah, kalau di upper room, ya, ini bicara tentang penyingkapan perjanjian baru, ya, seperti dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Kita lihat, ya. Tapi kita lihat dulu di upper room ini, Markus 14 ayat 13 sampai 15. Ya, ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang, a man, yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Saudara, ini ada yang menarik. Biasanya kan yang membawa air dari sumur ditaruh di kendi atau di buli-buli atau di kendi, ya, ditaruh di bahu, ya, dipikul, biasanya perempuan. Tapi ini a man. Ya, kalau bahasa Indonesia ya seorang aja. Bisa perempuan, bisa laki. Tapi ini a man. Ya, berisi air. Ikutilah dia. Saudara, yang pertama kalau kita mendengar tentang ruang atas, upper room, ruang atas, itu ikuti orang yang membawa air. Amin, ya. Air itu bicara tentang firman. Ya, firman kasih karunia, Injil kasih karunia. Nah, kenapa di Yesus menyingkapkan rahasia, ya? Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasuki, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ya, ini tentang waktunya perjamuan Paskah. Ya, tapi Tuhan menginstitusi, memperkenalkan tentang Holy Communion, makan perjamuan kudus. Perjamuan Paskah berbeda dengan perjamuan kudus. Paskah bicara tentang kematian Tuhan. Ya, memang, ya. Tapi kita bicara setelah Yesus bangkit. Ya, perjamuan kudus itu rahasia yang pertama, tempat rahasia, special place. Ya, rahasia hati Tuhan. Ya, karena kenapa pergi ke tempat rahasia ini di ruang atas? Karena orang-orang Yahudi di mana mestinya Yesus datang menolaknya. Ya, ini sangat spesial, malam yang sangat spesial. Dia memperkenalkan yang pertama adalah Last Supper, perjamuan terakhir, perjamuan kudus. Ini tentang tubuh Kristus yang dipecahkan. Tubuh kita dari hari semakin baik dan semakin baik. Ya, tambah hari semakin kuat, semakin dimudahkan. Ya, dikatakan di dalam Korintus 11 kan, kalau orang nggak mengakui tubuh Tuhan, nggak discern tubuh Tuhan, orang itu sakit, lemah, mati, atau tua, mati. Tapi kalau kita discern, hanya satu syaratnya, mengakui. Ya, kalau gitu, kalau nggak mengakui beracun, bukan. Ya, kalau nggak mengakui tidak berefek, tidak mengakui tidak berefek. Orang datang ke rumah Paulus bawa penyakit, bawa kelemahan, malam minum-minum, makan-makan seenaknya, ya dia mati. Ya, atau lemah. Kenapa? Karena tidak berefek. Tapi kalau kita dengan tepat, correctly, maka sebaliknya menjadi sehat, kuat, hidup, dimudahkan. Ya, Holy Communion bicara juga disebutnya Eucharis. Eu artinya good, charis itu grace. Ya, good grace. Ya, kasih karunia yang baik. Dan bicara roti yang dipecah-pecahkan, disebut apa tuh? Perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan, makan remah-remah yang jatuh. Itu seperti anjing, katanya anak anjing, papi yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu tentang roti anak, kesembuhan. Jelas saudara, itu yang
disampaikan oleh Yesus sebagai makan Paskah bersama murid-muridnya. 15, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar. Nah, ruangan atas, ruangan atas, ruangan atas. Ya, ruangan atas bicara tadi upper room. Ya, nanti kita akan melihat tentang upper room ini. Bukan hanya kecil tapi besar. Artinya ada suatu rahasia yang dibilang berlimpah-limpah juga ya, besar, bukan hanya kecil. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Ya, perjamuan Paskah, perjamuan kudus ya, Tuhan institusikan di situ. Kalau sekali lagi, kalau Paskah kan waktu Yesus mati, hari Jumat disalib, Paskah. Hari Minggu roti tidak beragi yang dipecah-pecahkan. Nah, itu yang maksudnya Tuhan memperkenalkan kepada kita di setiap pertemuan seperti ini, dan bahkan di rumah-rumah. Kalau saudara juga sakit atau mengalami kelemahan, saudara lakukan perjamuan kudus sendiri, memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, memperingati bahwa kematiannya kita terima warisan, mengingat, mengakui tubuh Tuhan yang dipecahkan buat kita. Amin. Kalau saudara disuruh dokter makan obat, ini 3 kali sehari Pak ya, 3 butir sekali makannya, dilakukan. Saudara, ini hanya mengingat saudara sembuh. Apapun. Ya. Kan makanya dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Holy Communion, ya, perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan kematian Tuhan, sama-sama kata memberitakan kematian Tuhan. Artinya gini, kalau kita memberitakan kematian Tuhan itu bagi kita itu warisan. Sama-sama kata warisan. Ya, karena udah ada yang mati, kita pewaris. Amin. Ya, bukan memperingati jadi kita memperingati Yesus, memperingati karya Yesus. Ya, memperingati kematian Tuhan. Bukan memperingati suruh ingat-ingat dosa. Nah, itu tipuan dari jurang neraka sekali lagi. Karena kalau fokus dosa, malah membangkitkan dosa di dalam diri manusia. Nah, tadi selesaikan dulu ruang atasnya tadi, Markus 14 ayat 15-nya. Ruang atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Lengkap, furnish, tersedia, prepare, finish work. Ya, ini jadi kita lihat rahasia di dalam upper room ini. Ruang atas. Disitulah kamu mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Jadi udah ready, tersedia, lengkap, furnish, ruang atas yang besar. Nah, saudara, ini yang pertama-tama harus kita benar-benar siap di tahun 2024. Bahwa kita ini ada di heavenly places, di ruang atas. Sama-sama katakan di ruang atas. Yang besar, lengkap, finish, dan prepare. Ya, furnish ya, bukan finish ya. Furnish itu sudah mejanya udah ditata, semuanya lengkap, di prepare semua, gelasnya semua, roti-rotinya sudah tersedia semua. Ya, Tuhan yang menyediakan kan. Murid-murid tinggal ketemu orang itu, ikuti, karena dia bawa air. Saudara mengikuti firman yang hidup, air hidup. Dengar roti hidup yang segar, nafas hidup. Semua tentang kehidupan, bukan kematian. Saudara itu duduk bersama Kristus di ruang atas, upper room. Nah, ini disebutnya seperti di Kanaan. Ya, kita dibawa dari Mesir, rumah perbudakan, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam Kanaan. Ya, target Tuhan adalah Kanaan. Sama-sama katakan target Tuhan adalah Kanaan. Ulangan 6 ayat 10. Nah, ini
Perhatikan baik-baik. Saya sering sampaikan ketika kita perjamuan kudus ya. Jadi Kanaan itu sebelum saya baca, itu disebutnya exceed good land. Ya, tanah yang luar biasa baik. Sama-sama kata tanah yang luar biasa baik. Tuhan yang bawa kita ke situ. Tuhan yang membawa saya ke situ bilang. Makanya itu sama dengan good book. Good book atau kabar baik. Alkitab, firman Tuhan. Itu sama dengan good land. Semua adalah warisan kita. Kita pewaris. Tuhan yang bawa karena finish work. Sudah Tuhan selesaikan. Tuhan yang berperang. Tuhan yang siapkan semua. Kita masuk dan menduduki negeri itu. Nah, perhatikan baik-baik apa yang ada di sana. Di dalam Ulangan 6 dan Ulangan 8. Ya, saya mulai. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa, ya sama-sama katakan telah membawa. Jadi yang membawa kita siapa? Tuhan. Ya, masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah. Janji, sumpah. Dua ketentuan yang tidak dapat berubah-ubah. Allah tidak mungkin berdusta. God cannot lie. Janji, sumpah. Tuhan nggak perlu sumpah. Tapi untuk meneguhkan, memperkuat buat kita, Tuhan sumpah loh. Jadi kalau orang tanya, target Tuhan buat saudara apa? Kanaan, tempat perhentian Tuhan, God's rest. Amin. Kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kita milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Di Galatia bilang begitu dan kita percaya. Untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan. Ya, nanti kita lihat di ayat 8-nya, kota-kota dan rumah-rumah yang besar yang baik. Tapi nggak apa-apa. Ya, nah itu rumah-rumah. Ya, kota-kota, rumah-rumah. Penuh, besar, baik, penuh, berisi berbagai-bagai barang-barang yang baik yang tidak kau isi. Siapa yang isi? Tuhan. Ya, yang pertama, kota-kota, rumah-rumah, tadi tempat tinggal nih. Besar, baik, isinya baik, yang tidak kita isi. Ya, saya sebut begitu aja. Yang kedua, sumur-sumur. Ya, nanti kita lihat mata air, sungai, danau, air semua nih bicara nih ya. Sumur-sumur yang tidak kita gali. Di gunung, di lembah. Tapi nanti kita lihat di ulangan 8-nya. Ya, tapi perhatikan dulu, sumur-sumur air bicara apa? Keuangan. Ya, sumur air bicara kemakmuran. Di rumah, kalau sumur itu di rumah bilang, kalau sumur itu di rumah. Kalau yang tadi nanti kita lihat sungai, mata air, danau itu di luar rumah. Permai tapi ya. Nah, yang dua, yang ketiga, kelompok ketiga, kebun-kebun anggur. Kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ya. Kebun-kebun anggur, zaitun, nanti ada ara, ada delima. Tuh, saya komplitin aja begitu dulu ya. Dan apa bilang? Sudah makan dan menjadi kenyang. Gandum jelai, kita makan sampai kenyang. Tidak perlu berhemat. Buktinya, Ulangan 8, lompat ya. Ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Sama ya. Sama-sama kata saya, Tuhan punya target, saya dibawa dari rumah perbudakan, dunia, Mesir, ke Kanaan. Negeri yang baik. Ya, luar biasa baik sebenarnya yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Exceed good land. Suatu negeri, nah tadi kan ada sumur-sumur. Sekarang dia bilang sungai, mata air, danau. Kalau sumur di rumah, sungai, mata air, danau di mana? Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Mau situasi lembah, mau situasi gunung, airnya ada. Luar biasa ya tentang penyediaan Tuhan. Nah, tadi yang di Ulangan 6 ada kota-kota, rumah-rumah yang besar, baru air kan, sumur. Di sini dijelasin lagi ada di sungai, mata air dan danau. Ayat 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Nah, dengan pohon anggur. Tadi ada zaitun ya di Ulangan 6. Anggur, zaitun, ara, delima.
Ya, ini bicara pohon anggur kita tahu. Ya, sukacita. Pohon ara manis kita makan. Pohon delima itu kalau dibuka banyak bijinya merah. Itu bicara tentang pikiran, hikmat. Zaitun pengurapan. Gandum jelai kita makan tidak perlu berhemat, nanti kita baca. Tuh kan ada pohon zaitun ya, suatu negeri dengan pohon zaitun, ada juga madu. Makanya mengalir susu dan madu dari awal. Mengalir berlimpah artinya. Flow with milk and honey. Anggur, madu dan susu. Ayat 9. Banyak ya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Tadi gandum jelai kan jadi roti. Tidak usah berhemat. Ya, berlimpah. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Sama-sama katakan tidak akan kekurangan apapun. Kalau firman Tuhan bilang tidak akan kekurangan apapun, benar-benar apapun. Ya, apapun ya apapun. Segala area, segala dimensi, segala spektrum, segala hal. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya kau gali tembaga. Tanahnya atau batunya mengandung besi, ya, batunya mengandung besi, tanahnya tuh berarti harta karun nih kalau bicara besi, kan mineral. Ya, hasil mineral itu harta nih, harta karun. Gunungnya mengandung kau gali tembaga. Makanya dibilang di ayat yang lain ada harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Sama tadi ya di Ulangan 6. Tidak perlu berhemat katanya, sampai kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Jadi kalau saudara bilang, iya kita harus usaha. Nggak ada saudara. Kita diberikan, kita diwariskan. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Kalau perjamuan kudus kan selalu bilang kan, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang saya nggak bangun, saya nggak isi, tapi Tuhan isi, Tuhan yang bangun, buat saya. Airnya, kalau kita bicara air, sumur-sumur di rumah, sungai-sungai, mata air, sungai, danau, di gunung, di lembah. Artinya keadaan dunia resesi, lembah. Keadaan dunia makmur, gunung, bagi kita airnya ada terus. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Semua ini tentang Yesus. Ada semua buat kita. Tadi batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun. Gandum, jelai, roti kita makan tidak perlu berhemat. Kita makan sampai kenyang. Saudara, itu kita menikmati apa yang kita tidak kerjakan, tapi Tuhan sediakan di dalam 2024 ini. Nah, kuncinya hanya rendah hati, saudara. Mau terima. Jangan bilang, ya gimana mungkin, gak mungkin pak, gak mungkin. Ya ada orang gitu kan, mentang-mentang dia orang, bukan mentang-mentang, ya orang tuanya dari dulu, nenek moyangnya miskin, jadi kayaknya dia udah, kalau miskin tuh udah, ya udah setelannya begitu gitu. Jadi dia bilang, gak mungkin katanya, saya keturunan miskin. Bodoh lagi, gak mungkin. Makmur berlimpah. Nah ketika orang miskin ya bisa sombong gitu. Atau sebaliknya, oh saya orang kaya, bapak saya kaya. Dia mengandalkan dirinya gitu, kekayaan sendiri. Nggak terima juga. Ya jadi ini bicara ruang atas yang telah siap. Sama-sama katakan ruang atas yang telah siap. Yang sudah finish, sudah diselesaikan. Kita nih udah dikeluarkan, ditebus oleh darah anak domba Allah kan. Kalau di Mesir itu dikeluarin, masuk yang udah well prepared. Ya, furnished and prepared, disediakan, tersedia. Ya, jadi terimanya tuh harus rendah hati, saudara. Saya terima gitu. Ya saudara, seingat saudara aja. Mau rumah ada rumah, kota yang besar. Mau keuangan ada air, sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah.
Saudara mau bisnis, ada kebun anggur, kebun zaitun, kebun ara, kebun delima. Kita nggak tanam, dibilang. Firman Tuhan tadi bilangnya itu. Yang kita nggak tanami, tapi kita yang makan buahnya katanya. Siapa yang nanam tuh? Tetap Tuhan bahasanya. Gandum, jelai, roti tuh. Bicara roti, makanan. Ya saudara mau tambahin beras, ya silahkan. Batunya mengandung besi, gunungnya tembaga. Saudara kalau jadi juragan, apa tuh? Punya tambang emas atau tambang apapun lah. Itu makmur, saudara. Ya, Ulangan 8 ayat 18. Jadi rendah hati ini menjadi kunci. Sebab Tuhan Allahmu yang membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Jadi siapa yang bawa? Tuhan. Amin. Ulangan 8:18. Ya sorry, saya tadi baca 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Jadi ingat, bahwa dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Power. Tuhan yang memberikan power, kuasa, kuasa kebangkitan di ruang atas. Ya, firman yang terang seperti Paulus tadi, membawa firman Injil kasih karunia. Seperti tadi mengikuti orang yang membawa kendi berisi air, firman. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara dengar ya, Tuhan bilang sumpah, janji, sumpah, janji, sumpah, janji. Berarti apa? Tuhan memang bermaksud demikian. Wah lama Pak, wah begini Pak. Saudara tinggal terima kesabaran dan ketekunan aja, diri teguh. Kan saya udah ajarin. Kita menanti aja dipelihara kok. Nggak akan mati saudara, nggak akan. Jangan usah khawatir. Lempar aja khawatir. Terima aja pemeliharaan. Nggak usah gelisah, nggak usah cemas. Oh Bapak enak ngomong. Ya kan, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Saya ngerasain. Ya sama lah saudara. Semua kalau bukan Tuhan yang tadi pelihara kita, yang nggak jagai kita, nggak lindungi kita, kitanya udah di mana dari kemarin-kemarin? Berapa banyak orang yang hidup dengan penuh kesialan terus. Dari orang sakit dikena sakit, orang celaka dikena celaka. Ya tapi Pak, saya punya penyakit atau saya punya begini, begitu banyak masalah, gimana? Lempar. Terima pemeliharaannya. Perkatakan. Saya percaya Kaleb walaupun dia ikut 45 tahun, 40 tahun, 45 tahun berputar-putar di padang gurun karena yang lain gak percaya, dia tetap ngomong setiap hari, makan mana dia ngomong, saya akan masuk dan menduduki negeri itu. Keburu tua, keburu mati, nanti kamu mau masuk 40 tahun kata Tuhan, udah 85. Tuhan buat dia tidak bertambah tua, penuaannya stop umur 40. Saudara dengar firman Tuhan, aku masih sama kuat. Makanya ada ayat yang berkata makin hari makin tambah kekuatan kita, bukan makin berkurang. Aneh kan? Dari kekuatan kepada kekuatan ketika kita terus berjalan nih. Dari Sion kepada Sion gitu, setiap minggu mendengar makanan rohani seperti ini. Ya, tapi jangan nggak mau percaya. Kenapa nggak mesti percaya? Orang cuma dengar aja. Percaya aja. Terima aja, aminkan aja. Ya, seperti tadi. Dari dalam terang kita melihat terang. Tambah berhikmat, bukan tambah bodoh. Bukan tambah Alzheimer, pikun, pelupa. Bukan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman yang semakin besar. Ya, kalau Tuhan bilang membawa kita masuk, Tuhan bilang diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, jadi kalau khotbah di bukit, ini dibandingkan ya dengan upper room, bedanya di mana? Ya, nanti saya akan
lihat ya, khotbah di bukit itu tentang khotbah kepada Yahudi. Ya, the law of the king, his kingdom, ya, hukum Taurat dikembalikan. Ya, pada posisinya. Lakukan, komplit, terima. Kan nggak mampu, ya terima juru selamat. Ya, nggak ada do the best kalau di Gunung Sinai. Di Upper Room bicara tentang sebenarnya penyingkapan, saudara. Penyingkapan apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib, finish work. Ya, waktu ngomong-ngomong, waktu the Lord's Supper, ya akhirnya perjamuan kudus, Yudas sudah pergi di Upper Room itu. Ya, jadi Upper Room itu lebih tinggi sebenarnya dari Sinai. Ya, di situ Tuhan menyingkapkan misteri, rahasia, kebenaran hari ini. Ya, power supranatural, mujizat-mujizat kreatif. Itulah bicara tentang ruang atas, saudara. Jadi di 2024 kita diingatkan bahwa kita didudukan bersama Yesus. Nah, tadi kalau kembali dalam doa Bapa kami sepintas ya, karena tadi pastor juga bilang, kita waktu kita ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, kita nggak sanggup. Ya, makanya dalam terang perjanjian baru, dalam Efesus 4 ayat 32, ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, kasih dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, itu contohnya. Ini kan Rasul Paulus menulis di Efesus, dalam terang kasih karunia perjanjian baru, kita bisa mengampuni karena kita menerima pengampunan amazing grace yang berlimpah. Segala dosa kita diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita menerima kelimpahan pengampunan. Ya, gimana kita nggak mengampuni orang lain? Berlimpah dari suplai Tuhan. Nah, itu yang orang nggak lihat. Kalau dia terus mengkhotbahkan khotbah di bukit tadi, atau doa Bapa kami dengan konteks perjanjian lama, yaitu hukum-hukum kerajaan Allah. Ya, tapi harus melakukan sempurna. Ya, makanya kita udah belajar ya, bahwa kita sampai akhir dari kemanusiaan, kemampuan kita, dan kita beralih kepada juru selamat. Itu poinnya. Ya, jadi intinya khotbah-khotbah Rasul Paulus, ya tadi pastor juga sampaikan bahwa di dalam 2024 kita akan lebih dalam membuka khotbah-khotbah Rasul Paulus itu. Paulus kan penulis 2/3 surat-surat di perjanjian baru. Dari kitab Roma sampai 2 Tesalonika, ya, Roma, Korintus, terus ya, Efesus, Filipi. Saudara, tahun 2024 ini akan banyak, ya, Roh Kudus akan membuka kunci. Ya, pewahyuan ruang atas ini, maksudnya begitu. Ruang atas itu bicara heavenly places. Nanti kita lihat. Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan. Minggu lalu kita dengar ya. Kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh kebenaran disebutnya, kebenaran Allah, karena Roh kebenaran. Kalau kebenaran Allah bukan kebenaran manusia. Kalau kebenaran Allah adalah kebenaran hadiah, kebenaran iman. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, seluruh kebenaran. Yang utuh adalah kebenaran Kristus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi oleh Roh Kudus mengajarkan hal-hal yang masih rahasia sebelum Yesus selesai di kayu salib, dan memberitakan
Injil kasih karunia ini kepada melalui Rasul Paulus. Nah itulah setelah Roh Kudus dicurahkan baru kita bisa paham tentang finished work ini, tentang heavenly places ini. Ya, yang pertama tadi kita lihat apa? Kebangkitan. Yang kita lihat juga apa? Holy Communion. Tentang tubuh, luar biasa itu udah. Ya, setelah keselamatan, kesehatan Tuhan berikan nomor 1. Saudara jangan putus asa apapun keadaan saudara. Sekarang ini, katakan aja terus kehidupan. Amin. Ya, Efesus 2 ayat 4 sampai 7, tadi 13 sudah ya. Oke, tetapi Allah dengan kaya akan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena rahmatnya, karena belas kasihannya, kita terima setiap pagi kan. Saya bilang tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Artinya apa? Kita dihidupkan waktu kita bangun tidur, selalu baru tiap pagi. Dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Jangan main-main saudara. Ya, kalau pagi-pagi saya sampaikan kan, Shalom saudaraku yang kasih. Tak berkesudahan, kasih karunia Tuhan. Artinya kasih karunia Tuhan ada lagi gitu. Gak habis-habisnya rahmatnya yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Setiap pagi dihidupkan lagi. Ya terima aja. Kan? Sekalipun kita telah mati karena oleh kesalahan-kesalahan kita, jadi harusnya kita mati oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Mati, diselamatkan, jadi hidup. Pesta juga sampaikan, Tuhan ingatkan gitu. Tuhan datang bukan membuat orang jahat jadi baik, bahkan gitu loh ya. Tapi orang mati jadi hidup. Orang mati jadi hidup, saudara. Luar biasa. Ayat 6. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, ini yang kita mau garis bawahi. Jadi, kuasa kebangkitan ada dalam diri kita. Di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus Yesus. Memberikan kepada kita tempat bersama-sama Dia di surga. Kita sit, didudukkan bersama Dia di surga. Tuh bahasa Inggrisnya, made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Duduk, sama-sama katakan 3 kali. Duduk, duduk, duduk. Duduk itu postur selesai. It is finished. Kedudukannya apa? Di surga. In heavenly places. Sekali lagi ya, di surga ada penyakit nggak? Nggak ada. Kemiskinan ada nggak? Nggak ada. Tadi kita udah lihat, gambarannya adalah Kanaan. Di surga ada kerusakan nggak? Keputusasaan, putus asa, mau bunuh diri, frustrasi, kecewa, sakit hati, sakit segala macam, pandemi, bencana, ada nggak? Nggak ada. Makanya kita aminkan aja saudara. In heavenly places nih. Ini tema luar biasa kalau menurut saya. Ya, dia membuat, ya, memberikan tempat bersama-sama di surga, atau made us sit together. Bersama-sama duduk in heavenly places, di dalam alam surgawi. Wah. Ya, makanya kita akan bersemangat sama-sama baca surat-surat Paulus, ya, untuk penyingkapan ini. Udah tadi ayat 7 udah ya? Belum ya? Ayat 7, supaya dalam masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. The riches daripada grace of His grace yang berlimpah-limpah. Saudara mau? Katakan saya mau. Ya, tadi supply kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik saya milik saya semua. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, milik saya semua. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, milik saya semua. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat, milik saya semua. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, milik saya semua. Kekayaan apa lagi yang saudara mau? Coba. Berlimpah-limpah. Makanya mengalir susu dan madu. Di mana saudara? Di ruang atas. Ya, upper room, sesuai dengan kebaikannya.
terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kebaikannya nggak habis-habis, saudara, kebaikan. Ya, surely goodness, kebaikannya, mercy, hesetnya, han, midal, mengejar kita seumur hidup kita, nggak habis-habis. Kenapa kita nggak terima? Orang yang nggak mau terima sebenarnya orang yang sombong. Wah, tapi Pak, kita harus layak dulu. Pak, kita harus begini, kita harus... Yesus yang layak, sudah. Yesus yang sudah bayar. Well prepared tadi, sudah dipersiapkan. Ya, prepared and furnished, udah diatur. Furnished ya. Prepared, sudah disiapkan. Sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya. Ini panjang lebar ini ya. Jadi kita dengar bahwa kita adalah royalty ya, bangsawan yang didudukan bersama Yesus. Kita dengar, belajar terus bahwa kita memiliki kuasa ya, reign in life, berkuasa dalam hidup. Duduk bersama-sama Yesus. Ya, kita ada di dalam secret place kalau Mazmur 1 bilang, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tuh, secret place. Bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bayangan yang maha kuasa. Sayap Raja Wali. Heavenly Kingdom. Dunia gak akan paham, saudara, yang kayak gini. Makanya saudara mesti benar-benar dengar dan dengar lagi. Lukas 12 ayat 32 bilang, ada gak mik? Oh, ayat 23-nya. Pada waktu itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudara perhatikan ya, tadi kalau doa Bapa kami yang di surga. Jadi kita berdoa dari bumi ke surga. Kalau sekarang Tuhan bilang, makanya kalau kita minta kepada Bapa, dekat dari surga ke surga gitu posisinya. Pah, Pi, Bapak, Aba, Bapak, langsung saudara akan diberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ini luar biasa. Ya, 24. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya penuh sukacitamu. Kenapa belum minta? Karena belum tahu pewahyuan ini. Pewahyuan upper room. Ya. Jadi kalau kita bicara Bapak, ya udah di surga dengan surga gitu. Sama katakan, saya duduk bersama Yesus, didudukkan bersama Yesus di surga, dan Bapa di sebelah kanan. Jadi kita dekat gitu, dekat bilang. Kalau Bapa kami yang di surga jauh, karena itu perjanjian lama. Nah ini pewahyuan yang gini, itu kalau nggak di dalam terang pewahyuan kebangkitan Yesus, nggak akan ngerti, saudara, nggak akan ngerti. Ya makanya juga, ya kemarin Jevelyn sampai ceritakan bahwa rektor STT terkenal juga bilang, oh iya kalau keturunannya darah tinggi, ya darah tinggi, keturunannya jantung, ya jantung. Dia nggak tahu. Hidup dan mati dikuasai sama lidah tuh. Siapa yang suka menggemakannya, memakan buahnya. Coba tanya deh. Kalau kita dengar pendeta-pendeta khotbah di rumah duka. Ya, kita semua ngantri. Nanti tinggal giliran kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Masih bahasanya begitu. Sedangkan bahasa-bahasa itu, saudara tanya khotbah di agama manapun sama juga begitu. Ya kan benar Pak, hidup mati tangan Tuhan. Ya kalau gitu ayatnya nggak bilang gitu. Ayat, coba Amsal 18 ayat 21 bilang apa? Oke, ini lewat aja, biarin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kayak gitu ayatnya nggak bilang begitu dong. Hidup dan mati di tangan Tuhan gitu. Kenapa sekarang hidup dan mati dikuasai sama lidah? Dan
Dibilang ini, siapa suka menggemakannya, menggemakan mati, ya mati. Menggemakan hidup, ya hidup. Akan memakan buahnya. Ini bukannya menghina Tuhan, saudara. Tapi kita menerima memang. Kita menerima Zoe tadi, hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Kalau dibilang, oh Tuhan yang bikin mati. Kalau gitu, apa bedanya sama iblis? Iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Yohanes 10 ayat 10. Sedangkan Tuhan, tujuan Tuhan tadi target Bapak adalah Kanaan. Tujuan Tuhan datang apa kalau dia bilang? Apa tujuan Tuhan Yesus datang? Apa? Supaya saya beroleh hidup, bilang. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Itu yang kita perkatakan. Tujuan Yesus datang supaya saya hidup, Zoe. Bisa nggak ada yang bunuh kita? Bisa nggak iblis membunuh kita? Nggak bisa. Ya, bukan kuasa iblis. Apalagi Tuhan. Tuhan kasih hidup kok. Makanya dia bilang, kuasanya sama lidah kita. Dengan umur panjang, ku kenyangkan engkau. Sampai satisfied tuh. Sabar. Sampai satisfied. Seberapa lama, seberapa kenyangnya saudara? Seberapa puasnya? Makanya jangan ngomong sembarangan. Ada orang ngomong, ya beberapa kata-kata sembarangan begini. Biasanya udah tua-tua banyak umurnya tuh. Udahlah, jangan nyanyi panjang umurnya. Saya nggak mau panjang umurnya. Kata dia bilang gitu tuh, ada Cinci bilang gitu. Nanti sakit, nanti menderita. Nah kan gitu kan. Ada orang lain lagi, masih muda, jauh lebih muda dari saya. Pak Melki, jangan disuruh saya umur panjang deh. Saya mau mati, tiap hari saya doanya saya mau mati. Nggak lama setelah itu, mati memang. Orang Kristen. Tapi kan kata-kata itu, kalimat-kalimat itu udah biasa. Kalau Pastor Prince bilang, kalau di Singapura, saya die to eat. Misalnya sangat pengen makan bakso apa gitu, bakso afung misalnya. Saya pengen mati untuk makan itu, dibilang. Kenapa mesti mati? Ya orang kita juga sering kan gila gitu. Siapa yang gila? Ya kan maksudnya luar biasa. Ya kenapa nggak bilang luar biasa aja? Bilang gila tuh. Yang gila siapa? Kamu apa dia? Maksudnya emang saya ngerti maksudnya. Tapi kata-katanya tuh kematian, saudara. Kenapa nggak hidup? Ya sebaliknya, kalau orang bilang, wah bapak sehat ya, si bisa lari-lari. Nggak perlu bilang begitu. Terima kasih pagi pak. Dalam hati bilang, Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Kembalikan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Nah itulah hidup dan mati dikuasai sama lidah. Ya. Jadi kita semua butuh Tuhan. Ya, kita diselamatkan, diluputkan. Tadi seperti pastor yang cerita, ya. Walaupun right time, right place sepertinya nggak terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kita itulah posisi kita di dalam Yesus. Heavenly places tuh. Epo Uranios. Jadi above the sky. Di atas. Ya ketika kita di atas, kalau Gunung Sinai 3.000 orang mati. Kenapa? Karena hukum Taurat diminta. Ko aser deber Adonai naase. Orang Israel minta hukum Taurat. Bukan terima aja tuh, kasih karunia. Ya, di bawah sayap Raja Wali, di bawah terbang oleh Tuhan. Sayap kasih karunia. Ya, nggak ada yang bisa hidup. Mati semua, saudara. Pindah gunung Tuhan, Gunung Sion. Yesus married the church, katanya tuh. Bersatu dengan gereja, 3.000 orang selamat. Kisah 2 ayat 1-4 saya baca dengan cepat. Ini di ruang atas juga. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, di ruang atas, saudara. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pencurahan Roh Kudus di ruang atas. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus berbahasa roh membantu mereka berdoa dalam ucapan-ucapan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus, penghibur, penolong yang mengingatkan segala firman. Di mana? Di upper room. Ya, jadi kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Karena Yesus sudah genapi. Ya, kita ada di ruang atas. Kisah 1 ayat 12-13. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Tuh, upper room. Tempat mereka menumpang. Jadi ketika Yesus Last Supper tadi, perjamuan terakhir, Paskah tadi kan, sebelum salib, di ruang atas itu, akhirnya mereka tinggal di situ. Mereka semua itu Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus, bukan Yudas Iskariot ya. Mereka semua bertekun dalam hati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan beberapa saudara Yesus. Masih ada 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya yang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, ya, 3.000 orang diselamatkan. Pencurahan Roh Kudus. 120 orang di ruang atas. Ya, Tuhan menginstitusi Holy Communion. Ya, Roh Kudus dicurahkan di ruang atas. Ya. Dan apa yang terjadi di upper room ini akan terjadi di 2024. Ini itu yang mau disampaikan. Di ruang atas ada terang, lampu yang waktu minggu lalu kita dengar. Nah, kita akan lihat visi the year tahun 2024. Living in the upper room. Tinggal di ruang atas. Finished! Benny. Apa? The year of living in the upper room. Tahun hidup di ruang atas. Kita udah tadi lihat ya, Musa di Gunung Sinai. Setelah Yesus selesaikan semua di kayu salib, murka, kita tinggal sekarang di ruang atas, Sion. Ini adalah heavenly places. Ya, tempat surga. Tingkat ketiga daripada surga, langit.
Ya, kita didudukkan bersama Yesus. Duduk, rest. Ada terang. Makanya tuh lampu ya, lampu terang, begitu terang. Tangga putar, percepatan, Roh Kudus. Kita dapat pawahian yang baru. Ya, berdoa termasuk Lord's Prayer, tapi dalam pengertian perjanjian baru. Percaya yang benar. Amin. Ya, Tuhan akan menyingkapkan kitab-kitab Paulus. Kita baca surat-surat Paulus. Ini untuk disingkapkan harta karun tadi ya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Begitu banyak lampu di terang. Dari terang kita melihat terang. Mesir gelap pekat. Gelap pekat. Kita tulah ke-9 kita dengar. Saudara nggak usah lihat lagi dunia gelap pekat. Ya, mereka pasang lilin, pasang lampu, pasang obor pun tidak bisa mengusir gelap itu. Tapi di rumah-rumah orang Israel, kita anak-anak Tuhan. Goshen, di mana Tuhan ada. Tuhan dekat kalau di Goshen. Kali ini Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Ada terang. Terang yang supranatural. Di dalam terang itu kita melihat terang. Amin. Ya. Jadi Pastor tadi sampaikan praktisnya ketika Sadra, Abednego, Daniel di Babel, mereka 10 kali lipat lebih cerdas. Hikmat Tuhan. Di mana tempat dari ruang atas itu tadi kita lihat ya, itu tempat of wisdom, dia bilang. Place of wisdom. Wisdom itu di upper room. Ya, di upper room juga tadi kematian datang tiba-tiba kepada Eutikus. Tapi ada Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Injil Kristus. Dipeluk itu anak muda. Ada kebangkitan. Jadi di ruang atas juga bicara tentang ada kebangkitan. Resurrection. Salvation. Keselamatan. Khususnya tadi young people. Anak-anak muda. Ya, jadi membangkitkan orang-orang dari kematian, dari tidur, dibangkitkan. Beberapa ayat terakhir, ya, mudah-mudahan nggak usah terlalu lama. 1 Raja-Raja 17 sampai 19. Ini tentang Elia. Sudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, mati. Ini anak bicara ya. Ayat 18. Kata perempuan itu kepada Elia, apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Sehinggalah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Ya, jawabnya jelas tidak. Ayat 19. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Jadi upper room ini, kamarnya di atas. Itu memberikan anak itu di tempat tidurnya dan anaknya bangkit. Ini Elia, muridnya Elisa, 2 kali lipat, sama juga. 2 Raja-Raja 4 ayat 9 sampai 10. Berkata perempuan itu kepada suaminya, sungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus, Elisa. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas, upper room, yang kecil, yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya suatu tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Anak janda kaya ini, kalau Elisa ya, mati juga. Dan Elisa memeluk dia, embrace, hidup lagi. Sama di perjanjian baru, selain Eutikus ada Dorcas namanya. Kisah 9 ayat 37. Tapi pada waktu ia sakit, lalu meninggal, dan setelah ia dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Di ruang atas. Dorcas ini. Orang tua. Tapi dia sering membantu orang-orang perempuan-perempuan lain. Ya, ayat 44. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ia berlutut dan berdoa. Kita ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Dan Tabita
membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk di upper room, tempat kebangkitan. Saudara, apapun yang kematian, termasuk Eutikus, fortune, keuntungan, kemakmuran, artinya juga sukses, mati di 2023, bangkit di 2024. Amin. Ya, kita berdoa dari surga ke surga, tinggal di dalam ruang atas, ikut orang yang membawa air tadi, ya kan, yang akan menunjukkan ruang atas. Karena posisi itu, kedudukan itu menentukan penyediaan. Ya, kita miliki kesehatan Kristus, Holy Communion. Saudara, bukan lakukan seperti orang agamawi, enggak, saudara. Dengan kesadaran, banyak terang. Ya, baca kitab-kitab Paulus. Jadi terang, kita melihat terang. Banyak lampu. Elia, Elisa, tadi Dorcas, oleh Petrus, semua di ruang atas ada kebangkitan. Sama-sama katakan kebangkitan, keselamatan, terang, hikmat. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saya berkata, saya baru mendengar kabar yang seperti ini, dan Roh Kudus mengajarkan sehingga saya mengerti. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktu saudara untuk menerima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Sekarang saya duduk di tempat bersama Yesus, di dalam heavenly places, tempat surgawi. Dan saya menerima semua warisan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati? Amin. Sudah hidup ya di upper room, ruang atas, heavenly places, mulai sekarang dan selanjutnya dan seterusnya. Mari saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, kita mengambil perjamuan kudus. Ya, seperti tadi kita sudah diwahyukan bahwa sesudah kita dibersihkan dengan air yang jernih, firman, in heavenly places, kita diseka dengan kain lanan halus melalui perjamuan kudus. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Berarti kita terima warisan Kanaan. Kita juga menerima apa yang Rasul Paulus katakan. Sebab pada malam apa yang kamu terima daripadaku, aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara sendiri terima dari Tuhan. Di tempat mana saudara berada, kita sama-sama. Bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita terima warisan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Tuhan. Ya, bahwa tubuh Tuhan, tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa-dosa kita dihapus. Dicambuk, kesingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang, antara bumi dengan langit digantung, menyerap semua dosa, semua kutuk, semua murka, semua yang harusnya menimpa kita, diserap habis di dalam tubuh Kristus. Kita tinggal rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya, dan berkata, sebagaimana Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos di dalam tiap sel, jaringan anggota tubuh kita.
Itu produk heavenly places. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, berhasil, beruntung, good sukses. Sukses baik. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dari kekuatan kepada kekuatan. Dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak berkuasa lagi hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik dari sebatar dan madu dari gunung batu. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Daging Kristus, tulang Kristus. Apapun masalah saudara, buat aja. Ada ususnya masalah, usus Kristus. Tekanan darahnya masalah, tekanan darah Kristus 120/80. Apa aja saudara? Nggak matanya bermasalah, mata Kristus. Ya, semua. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru, dimeteraikannya darahku untuk pengampunan segala dosa. Dan dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan dosa-dosa kesalahan kita, nggak mungkin pernah ingat. Tidak mungkin diinput lagi. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita ini pewaris. Tadi kita udah dengar. Ya, kita ini pewaris di upper room, di ruang atas. Ya, tanah mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah besar baik isinya, tidak kita bangun, tidak kita isi. Tuhan yang isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita udah baca tadi di ulangan 6, ulangan 8. Kita yang gak gali, tapi kita yang memiliki. Ya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, semua kebun-kebun ini luar biasa. Kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus, kekayaan kemakmuran di dunia ini. Kita yang memilikinya di dalam Kristus. Kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung. Karisma, semua janji, semua berkat. Se-Alkitab saudara. Dibayar dengan darah Yesus. Buat saudara dan saya. Saudara yang kekasih. Bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita give thanks, ucap syukur benar-benar. Ya, kita udah mendengar di 2024 ini kita hidup living in heavenly places, upper room. Ya, living in the upper room, heavenly places. Terima. Ini waktunya terima manifestasi semua.